Apa kabar? Jadi di video yang sekarang saya mau melanjutkan dari video sebelumnya tentang Pantai Puncak Guha gitu. Pantai Puncak Guha, karena di video sebelumnya saya nggak ngomong apa-apa gitu, nggak menjelaskan apa-apa tentang Puncak Guha. Sedangkan banyak teman-teman yang lain itu penasaran lebih detail tentang Puncak Guha, seperti pemandangannya seperti apa, kemudian ada fasilitas apa saja di sana gitu. Makanya sekarang saya coba jelaskan di sini kekurangan dan kelebihannya. Contoh kekurangannya seperti apa? Nah, kayak gini nih. Pemandangannya indah, tapi banyak sampah di mana-mana. Sangat disayangkan ya, pengelolaannya tidak begitu baik. Padahal mereka sangat rajin dalam mengambil atau meminta retribusi kepada pengunjung. Ini kemarin saya camping di sini sendirian, sudah ada di video sebelumnya. Dan seperti inilah penampakan Puncak Guha yang kemarin belum sempat masuk di video saya yang lain gitu. Dari sini itu kita bisa ngelihat dengan jelas megahnya Samudra Hindia di sana gitu. Yang kalau kita teruskan ke ujung sana mungkin nanti ketemu dengan negara Australia gitu di sebelah selatannya. Selatan agak kiri dikit. Jadi seperti ini. Dan tadi malam-malam itu ada banyak juga pendaki lagi apa namanya? Ada banyak juga pengunjung lain yang ngecamp di sini. Ini ada beberapa yang belum pulang, sedangkan mayoritas dari mereka itu langsung pulang tadi sekitar pukul 6 pagi gitu. Jadi sebelum matahari terbit atau sebelum matahari lebih terang bersinar lagi, kebanyakan para petualang atau para pengunjung di sini itu udah pada pulang gitu, udah pada packing barangnya dan pulang. Kenapa? Karena lihat aja di sini kebanyakan kita itu camping di bawah pohon supaya nggak panas. Nah, mereka yang nggak kebagian di bawah pohon, begitu matahari terbit pasti bakal kerasa panasnya kayak gimana gitu. Makanya mereka begitu matahari semakin panas mereka udah siap-siap pulang dan pergi begitu udah panas banget lah. Nah, deburan ombak di sini juga cukup keras. Kalau kalian nginep di sini ngecamp itu yang buat yang belum terbiasa ya, suara ombak ini cukup mengganggu gitu. Ketika malam itu deburannya sangat kencang, bahkan saya beberapa kali bangun dengan perasaan yang kaget gitu karena suaranya yang kencang deburan ombak itu. Apalagi malam-malam kan nggak ada suara yang lain. Nah, di sini juga kenapa kita disebut Pantai Puncak Guha? Guha itu dalam bahasa Sunda artinya adalah gua, puncak guha gitu. Jadi ini adalah berupa bukit yang menyongsong ke arah laut gitu. Bukitnya mengarah ke arah laut, dan di atas bukit ini ada sebuah gua vertikal. Jadi guanya itu ke dalam gitu, ke bawah. Bentuk guanya itu ke bawah. Nanti kita lihat di sana ada bagian atau sisi yang lain dari puncak guha ini yang bisa kita lihat gitu. Kalau saya ngecamp di sisi yang lainnya gitu, bukan di daerah sini. Nah, ini dia guha atau gua yang tadi sudah kita bicarakan. Jadi gua ini itu nggak terlalu menarik sebetulnya, tapi cukup indah. Ini saja biasa-biasa aja gitu kalau kalian lihat langsung. Jadi gua yang dihuni oleh ribuan kelelawar. Mereka tinggal di sini, dan di bawah itu tadi kalian lihat ada ombak. Jadi ada air laut yang masuk dalam bagian gua itu, dan di sini itu bau mungkin karena kotoran dari kelelawar itu tertiup angin laut yang masuk dari bawah tadi, maka menghasilkan aroma yang cukup menyengat. Terus buat yang bertanya kalau di sini mau pup dan pip gimana nih? Nah, ini kalau kalian lihat di sini itu sudah tersedia warung ya, dengan fasilitas yang cukup lengkap. Di warung ini buat kalian yang nggak bawa makanan, nggak bawa kompor, jangan khawatir. Di warung tadi itu kita bisa beli makanan dengan menu yang cukup lengkap gitu. Ada ayam bakar, ikan bakar, ayam goreng dan lain-lain. Tapi memang harganya agak sedikit naik gitu ya daripada harga normal. Tapi wajar karena memang kita ini ada di daerah wisata. Dan di warung-warung tadi juga tersedia banyak warung-warung tadi yang menyediakan kamar mandi dan juga musola gitu. Jadi kalau kalian mau sholat bisa di musola,
Kemudian kalau kalian mau butuh kamar mandi, bisa ke kamar mandi dengan biaya 5.000 untuk mandi, 4.000 untuk pup, dan 3.000 untuk pipis dan keperluan lainnya. Wudhu juga bayar 3.000 ya. Tapi sholat gratis. Nah, ini dia pemandangan dari sisi yang lainnya lagi. Kalau angin jam segini belum terlalu keras, tapi kemarin saya rasain angin sorenya itu sangat kencang. Tapi ketika matahari sudah tenggelam dan suasana menjadi gelap, di sini itu nggak ada angin. Anginnya kecil gitu. Bahkan terkesan gerah gitu malam-malam di daerah sini itu nggak ada angin sepoi-sepoi ketika malam. Bahkan saya hanya pakai kaos pun masih merasa gerah. Di sini ada apa? Cukup curang ya. Ada kucing. Kucing. Kucingnya hamil ya. Lapar, Meng. Yuk ke tenda yuk, ada sosis yuk. Ayo, yuk. Sini, Meng. Sini, Meng. Meng, sini. Sini, Meng. Sini, Meng. Sini. Di sini saya nggak tega lihat kucing kelaparan hamil gini. Nanti kita coba ajak ke dekat motor saya, di sana ada sosis. Sisa kemarin, siapa tahu kucingnya suka, kita kasih ke kucing. Yuk, 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 sini, sini. 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 Kucingnya. Dan kalau kalian perhatikan, area dari puncak gua ini lumayan luas, panjang gitu. Dipakai untuk beberapa puluh tenda juga masih cukup. Kalau dan kemarin itu sebetulnya meskipun di video yang saya buat seolah-olah sepi, tapi sebetulnya di sini itu tadi malam rame. Ada banyak tenda lain yang dibangun di sekitar sini. Kucingnya masih ngikutin. Kelaparan kayaknya lagi hamil. Kasihan. Cuma ini dia nih masalahnya, kalau kalian perhatikan ada banyak sekali sampah berserakan di sepanjang area puncak gua ini. Dan ini cukup mengganggu ya. Sangat disayangkan. Padahal kalau nggak ada sampah-sampah ini, pasti padang rumputnya terlihat lebih estetik gitu, lebih indah. Kemarin pun saya ngambil video di padang rumputnya nggak banget deh, banyak sampah. Nah, di sini juga di atas ini tuh tersedia saung ya. Ada semacam gazebo gitu. Jadi buat kalian yang datang nggak bawa tenda, sekedar duduk-duduk aja, bisa duduk-duduk di sini karena pohon juga cuma sedikit. Untuk berteduh cuma sedikit, jadi disediakan gazebo. Sini, Meng, sini, Meng. Kalau WC umum yang disediakan oleh pengelola mungkin nggak ada. Ada WC pun itu disediakan oleh warung ya. Dan WC itu buka 24 jam, warungnya buka 24 jam kalau di malam minggu. Saya sarankan jangan kesini malam minggu karena rame banget. Oh iya, mohon maaf ya kalau suaranya bertabrakan karena kemarin waktu saya bikin video ini saya nggak sempat bicara banyak. Jadi sekarang buat rekaman lagi untuk menjadi suaranya. Saya kira ini juga nggak jadi masalah. Semoga tetap bisa dinikmati. Ini saya kemarin ngecamp di sini, tapi sebetulnya di sekitar tenda ini ada beberapa tenda lain tadi malam. Tapi tadi sekitar jam 6 pagi mereka semua udah pergi.
Kau suka sosis mentah tidak kucing? Tuh, ini sampah berserakan di mana-mana. Sayang banget pengelolanya nggak memperhatikan sampah ya. Nih, sosis. Coba. Enak, Meng. Dimakan. Ini. Dari kamu. Nah, pinter. Nah. Enak kan? Nah, Kucingnya suka ya, Lagi. alhamdulillah. Meskipun agak jaim, bukan jaim sih, dia merajuk dulu. makan aja dulu nih. Makan dulu. Udah. Aish. Anjingnya juga pengen nih. Kenapa nih anjing? Udah dikasih kok gak dimakan. Gak suka. Ini juga sama, bukannya dimakan. Sayang banget ya, tempat seindah ini, sebagus ini, tapi harus ternodai oleh banyaknya Banyak sampah. anjing. Kasihan kucing. Ketakutan. Kalau kalian punya makanan lebih, kasihin aja ke binatang-binatang liar di sini, kasihan. Oh, Ada beberapa anjing, ada kucing juga nih. Dan tadi pagi itu kucing-kucing dan anjing ini tuh sebetulnya udah keliling tenda gitu. Mereka nyari makan sisa. Cuma tadi pagi saya belum fokus gitu ya, masih melihat pemandangan. Tadi anjing udah coba dikasih sosis gak mau. Sekarang liatin kucing makan. Gimana sih anjing? Anjingnya aneh. Dikasih gak mau, kalau nyuri yang kucing mau. Nah, jadi itu dia sedikit gambaran tentang Pantai Puncak Guha. Meskipun setengahnya saya ngerekam kucing, tapi nggak apa-apa ya. Karena intinya hampir semuanya udah tersampaikan tentang Puncak Guha ini. Dan kesimpulannya, tempat ini cukup bagus sebetulnya, pemandangannya indah, tempatnya bagus, mudah diakses. Tapi sangat disayangkan kekurangan dari tempat ini adalah sampah yang berserakan di mana-mana, pengelolaan dari warganya kurang baik, meskipun kita ditarik biaya retribusi yang lumayan ya, nggak terlalu mahal juga sih. Tapi sisi positifnya, di sini kamar mandi tersedia cukup banyak dengan biaya yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau kalian punya uang juga, nggak perlu repot masalah makan, udah gampang di sini, banyak warung yang menyediakan makan. Jadi makasih banyak yang udah menonton. Sampai ketemu lagi di video yang lain dan sampai jumpa.